Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wamara suffata ibadihi bilataifi takhsisi qawlan wa imtinanan wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan wa naza'a al-ghilla min sudurihim fa asbahu fid dunya asdiqaa wa awanan wa fil akhirati rufaqaa wa akhillanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yawma az-zihami bihi tunjina wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana sayyidana Muhammadan qurrata a'yunina wasyafi'al musyaffa'i yawman yahsabullahu lana a'malana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa iftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar washabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ba'd. Kifalukum jami'an wa'alakum fi khairin. Saya harap semuanya masih dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran manahij atau tatwir manahij atau minhaj ta'lim al-lugha al-arabiyyah, pengembangan kurikulum bahasa Arab lewat YouTube karena beberapa satu dan lain hal ya. Jadi pengembangan kurikulum bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu disebut, kalau di bahasa Arab kan itu adalah bahasa Arabnya adalah tatwiru minhaj ta'limil lughatil arabiyyati. Pengembangan kurikulum bahasa Arab. Pengembangan itu adalah tatwir, kemudian kurikulum bahasa Arabnya adalah minhaj, kalau jamaknya manahij, kemudian pendidikan ta'lim bahasa Arab al-lugha al-arabiyyah. Oke, jadi kita akan bahas ya ini semua. Kita akan cara tahu dulu itu apa itu minhaj secara lughatan wa istilahan. Kurikulum itu apa dari asal katanya, secara istilah, secara bahasa maupun secara terminologi. Ta'lim itu apa, lugha al-arabiyyah itu apa. Baik. Untuk membahas ini saya akan mungkin menggunakan kitab yang ini saja. Oke. Saya akan masuk ke sini. Langsung saja mafhum al-minhaj. Saya ambil di sini karena pembahasannya lebih dalam di sini. Silakan disimak. Saya akan bacakan dan artikan ya. Tatawatur fi dirasatil insaniyati bi'ammatin wa fil adab at-tarbawi ala wajhin khasin kalimatil minhaj. Jadi begitu banyak bermunculan dalam studi kemanusiaan secara umum dan di sastra juga, sastra pendidikan secara umum, sastra pendidikan secara khusus ya, kalimatul minhaj, kata minhaj atau kurikulum. Dan pengertian kurikulum ini dalam hal ini adalah kata minhaj. Yakhtalifu ma'na hadhil kalimah bihasbi siyaq. Kalau orang dibilang minhaj itu beda, kurikulum itu akan beda penggunaannya. Alladhi taridu fihi wajma katsirun minal bahithin. Yang jelas para research, para peneliti itu sepakat bahwa kebanyakan ya, bukan semua, kebanyakan sepakat bahwa kata kurikulum itu atau minhaj kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata dari orang Yunan. Awwalu man istakhdama hadhil kalimah. Mereka lah orang yang pertama kali menggunakan kata kurikulum atau minhaj. Fahiya ta'ni bi aslin wada'aha al-Ighriqi. Secara istilah kurikulum menurut versi orang Yunani ya. Al-Ighriqi itu orang Yunani, orangnya.
Artinya adalah at-tariqah allati yattakhidhuha al-fard aw an-nahj alladhi yajrihi liyasra'a bihi ila tahqiqi hadafin muayyanin. Saya ulang, at-tariqatul lati yattakhidhuha al-fard aw an-nahj alladhi yajrihi liyasra'a bihi ila tahqiqi hadafin muayyanin. Jadi kurikulum itu katanya adalah suatu metode atau jalan yang digunakan oleh seseorang maupun an-nahj metode alladzi yajrihi yang digunakan atau dilaksanakan sama aja liyasri'a bihi agar dia bisa cepat sampai kepada pencapaian tahqiq hadafin muayyan, tujuan tertentu. Ini menurut pengertian orang Yunani. Fal maridu masalan, orang yang sakit. Contohnya, hina yastahdifu, ketika dia ingin sembuh, yastahdifu syifa min mardihi, dari penyakitnya, fayashrabu dawa'a, maka dia minum obat. Binizomin muayyan, dengan cara-cara atau sistem-sistem tertentu. Wa yamtani'u an akli ba'dil mat'umat, dan dia dilarang untuk makan sebagian makanan. Kan ada orang penyakit tertentu itu dilarang makan makanan tertentu. Wa yakhda'u lil haqqan, dia harus tunduk atau siap untuk disuntik dan seterusnya. Bidawain, minum obat, yasifut tabib, yang dianjurkan atau direkomendasikan oleh dokter. Kullu zalika ma'nahu minhaj. Secara umum itu semua diartikan sebagai minhaj atau kurikulum. Kurikulumnya ini orang sakit fil wusul ila syifa, agar dia bisa sembuh. Nah, inilah pengertian minhaj secara sederhana. Belum masuk ke minhaj kurikulum pendidikan ya, belum masuk. Wahadil kalimah, kata-kata minhaj ini juga atau kurikulum itu bil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, makhuzatun, diambil dari kata, kalau dari bahasa Arabnya tadi kurikulum ya, versi orang Yunani. Kalau bahasa Arabnya dari kata nahaja yanhaju, nahjan. Kata minhaj ya, minhaj itu dari kata nahaja yanhaju, nahjan. Al-minhaj fil lughah huwa at-tariq al-wadih, dalam bahasa Arab disebut dengan, ini versi orang Arab, disebut dengan at-tariqul wadih, jalan yang terang, jalan yang jelas. Wa kadzalika al-minhaj wan nahj, sama aja, minhaj begitu, nahj juga begitu. Al-minhaj panjang, minhaj, bukan minhaj tapi minhaj. Kadang juga disebut dengan nahj. Wa qad waradat lafdzatu minhaj fi qouli ta'ala, ada kata minhaj dalam Al-Qur'an. Minhaj ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap golongan di antara kalian itu kami jadikan ada aturan dan ada jalan. Baik. Wal minhaju fi hadhil ayat, kata minhaj bukan berarti kurikulum kalau dalam ayat ini ya. Yuradu bihi, yang dimaksud kata minhaj di situ adalah at-tariqatul bayyin al-wadih, jalan yang jelas dan terang. Oke, itu asal katanya minhaj ya kalau dari Al-Qur'an. Kalau dari hadis begini, kadzalika ruya fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu lam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tarakakum ala tariqin nahijatin ay wadihatin bayyinatin. Ini kata Imam ada di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah itu tidak akan meninggal, tidak akan wafat sampai beliau meninggalkan kepada kalian tariqah nahijah ay wadiyah, jalan atau metode yang jelas. Yang dimaksud di sini kata nahijah dalam hadis adalah yutlaqu hadzal lafz wa yuqsadu bihi an-nizam, metode atau sistem, al-uslub sama aja, awit tariq sama semua ini, nizam, uslub, tariq, metode, tata cara, uslub. Ya. Kalau kita dalam bahasa Arab disebut dengan ada kata famin hajul haya, metode hidup,
kadang minhaj itu, kurikulum itu kadang disebut dengan metode juga. Minhajul haya, kalau dibilang minhajul haya, yakni nizamul haya, tata cara dia mengatur hidupnya atau sistem hidupnya ya. Au asalibul aish wa tara'iquhu, tata cara agar bisa hidup dan cara-caranya, jalan-jalannya, metodenya. Oke. Jadi memang kita akan mengartikan kurikulum versi Yunaninya, kemudian versi bahasa Arabnya itu minhaj. Kemudian nanti ada versi bahasa Indonesianya juga. Jadi khusus hari ini itu cuma pengertian kurikulum saja, karena memang banyak penjelasannya. Pengertiannya juga bermacam-macam. Belum lagi ada kurikulum lama, ada kurikulum baru. Pengertian lamanya dengan pengertian barunya kayak bagaimana. Oke, wa amal minhaj fil lughatil ajnabiyah, itu tadi dalam bahasa Yunani sudah, kemudian dalam bahasa Arab sudah. Sekarang kurikulum dalam bahasa asing ya. Yunani itu asing, tapi mungkin karena lebih ke dasar ya. Mereka itu ya Latinnya istilahnya. Fil lughatil ajnabiyyah al-haditha, sekarang ini orang bilangnya kurikulum. Itu ta'udu ilal kalimah, itu dikembalikan ke kata Latin currere. Apa bacaannya? Currere. Ya. Wa ta'ni halbatus siyaq allati yatanafasu fiha al-mutanafisun. Artinya itu adalah ring lomba yang digunakan atau dipakai oleh para mutanafis, para peserta lomba, lil wusuli, agar bisa sampai ila nuqtatil fawz, ke titik kemenangan. Itulah kurrere, atau kata dasarnya kurikulum. Fa idza ma nadharna ila minhaj aw manhaj ay muassasun ta'limiyah, najiduhu bi annahu ibaratun an majmu'atin minal khitati wan nizami allati tu'allifu wahdah kabirah tahdufu ila naqli talmidhi min huttatin ila ukhra abra silsilati min al-irsyadat wal ma'arifi wal maharat allati tufiduhu fi hayatihi al-mustaqbal. Wa fi dakhilil muassasati at-ta'limiyyati najidu at-talamidh yatanafasuna min ajli an-najahi wat tafawuqi wa fil mawadi dirasiyati. Ini pengertian lengkap sekali ini ya. Ini diambil dari kitab Al-Madkhal fi I'dadi Al-Minha Al-Manahij Ad-Dirasiyah, karangan Walid Abdul Latif. Jadi ini pengertian minhaj secara umum di dalam bahasa Arab. Kemudian iza nazarna ila minhaj, kalau kita bilang kurikulum muassasah, yayasan pendidikan, kurikulumnya sekolah ini apa maksudnya? Kurikulumnya pesantren ini, kurikulumnya SMA ini, kurikulumnya aliyah ini. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu apa yang dimaksud? Ibarah an majus, jadi sekumpulan rencana, khutat, wan nizam, dan sistem. Allati tu'allafu wahdah kabira, yang dijadikan satu kesatuan. Tuhdafu, yang bertujuan ila kepada naqlit talamis, memindahkan atau menyampaikan kepada para pelajar, min huttatin ila ukhra, dari satu langkah ke langkah yang lain, ya. Abro silsilah, melalui silsilah minal irsyadat, apakah itu berupa irsyadat, petunjuk, wal ma'arif, dan ilmu pengetahuan, wal maharat, dan skill kemampuan, allati tufidu, yang bermanfaat bagi para murid, fi hayati, dalam kehidupannya, al mustaqbal, di masa yang akan datang. Wa fi dakhilil muassasat ta'limiyah, dan di dalam yayasan pendidikan itu, najidut talamis, kita selalu mendapati para pelajar yatanafasuna, saling berlomba, min ajlit najah, untuk sukses atau berhasil ya. Wa tafawuq fil mawadi dirasiyah, dan agar bisa paling tinggi nilainya dalam setiap pelajaran. Maka itulah yang disebut kurikulum. Jadi kurikulum itu jalan yang dipakai atau jalan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kurikulum pembelajaran itu tujuannya berarti agar para siswa bisa saling berkompetisi untuk mencapai yang terbaik dalam hal positif ya. Oke. Itu pengertian minhaj. Maka tatawwara mafhumul minhaj, dan pengertian kurikulum itu berkembang, tatawwara fi ma'ajimil lughatil ajnabiyah, di ensiklopedia bahasa asing. Bisyakin mustamir, itu terus
berkembang ya, mustamir itu bisa terus berlanjut. Pengertiannya itu kayak tidak pernah berhenti di satu titik, selalu berkembang. Faqad kanat kalimatu minhaj, sebelumnya kata kurikulum atau minhaj itu ta'ni berarti cuma al-manhaj al-khas bil jami', hanya dikhususkan kepada kampus. Wa bihadzal ma'na waradat hadhil kalimah li awwal marra fi qamus Webster. Ya, dan ini kata minhaj itu dulu awalnya kurikulum itu hanya berlaku untuk tingkat kampus saja, toh. Dan itu ada di kamus Webster, Tobah, cetakan tahun 1896. Wow. Jadi kata kurikulum itu awalnya digunakan hanya untuk sekolah tinggi atau kampus saja. Ini semua keterangannya di sini. Tapi asbaha al-minhaj yani al-khabarat allati tuqaddimah al-madrasah. Sekarang ini minhaj itu atau kurikulum itu dikhususkan atau bisa digunakan untuk al-khabarat, pengalaman-pengalaman allati tuqaddimu al-madrasah yang diberikan oleh sekolah litullabi kepada para pelajarnya. Sekolah berarti umum, intinya satuan pendidikan lah, dari TK sampai kampus. Itu digunakan lil wusulis, agar bisa mencapai ahdaf, tujuan-tujuan pendidikan tarbawiyah wa nazr. Naam, sampai situ pengertiannya. Baik. Makanya di sini akan dijelaskan lagi kembali bagaimana itu pengertiannya minhaj al-qadim dengan minhaj al-hadith. Kurikulum versi lama dengan kurikulum versi baru. Kita akan tahu bagaimana perbedaannya. Ada banyak sekali di sini ya. Kalau dibuatkan suatu jadwal atau dalam bentuk table, seperti ini penjelasannya. Atau perbedaan antara minhaj versi lama dengan kurikulum versi baru. Jadi al-minhajut taqlidi artinya kurikulum versi lama, al-minhajul hadits itu kurikulum versi yang baru. Oke, ada enam secara umum perbedaannya antara kurikulum versi lama dengan kurikulum versi baru. Dan ini yang terakhir ya, sebelum kita akhiri. Asasu ta'limil lughah, dalam segi pembelajaran bahasa, kalau kita menggunakan al-minhajut taqlid, kurikulum versi lama, la yatabanna ala nazratin lughawiyyah ta'limiyan nafsiyah muayyana. Dia tidak dibangun atau tidak berdasarkan teori atau bahasa pendidikan ataupun nafsiyah, psikologi yang tertentu. Dia tidak menggunakan satu metode bahasa atau psikologi tertentu. Tidak ada, asal-asal, maksudnya maunya aja. Tidak ada metode khusus yang digunakan. Kalau kurikulum versi yang baru, kalau untuk segi pembelajaran bahasa ya tabanna itu terbangun atau berdasarkan atas nazariyah lughawiyah, ada metode atau teori bahasa ta'limiyah untuk pendidikan, pembelajaran, dan nafsiyah, baik dan juga secara psikologi tertentu, qabilatun litanfidhi, yang bisa diterapkan fil amalil waqi', dalam kehidupan nyata sehari-hari. Artinya al-minhaj hadits lebih bagus daripada minhaj taqlidi dari segi pembelajaran bahasa asing. Oke. Al-hadaf, dari segi tujuan apa perbedaannya minhaj taqlidi dengan minhajul hadits? Tujuannya adalah perbedaannya adalah kalau minhajul taqlidi at-tarkizu 'alal janibil ma'rifi duna ghairi. Kalau minhaj kalau kurikulum old atau yang lama itu lebih berfokus pada sisi pengetahuan stok. Dia tidak fokus atau tidak memperhatikan sisi sikap, mental, skill yang lain. Cuma ma'rif saja, pengetahuan umum, pengetahuan saja. Tidak ada psikologinya, mentalnya, dan seterusnya. Adapun al-minhaj hadits, kalau kurikulum versi yang baru itu at-tarkizu ala jami'i jawanibin nubung, memfokuskan terhadap segala jenis atau sisi an-numuwil lughawi liddaris, ma'rifiyan wa mahariyan.
semua perkembangan atau pertumbuhan bahasa untuk pelajar, baik secara ma'rifah, secara ilmu, dan secara mahar atau secara skill. Salah yang ketiga, idaratul minhaj, bagaimana pola atau manajemen kurikulum. Kalau versi yang lama, at-tarkizu 'alal mawadi at-ta'limiyah, mereka fokus terhadap pelajaran mata-mata pelajaran pendidikan saja. Mata pelajaran biasanya fokuskan di situ. Kalau al-minhaj al-hadits, kurikulum versi yang terbaru, at-tarkizu 'ala jami' anashir minhaj bi syaklin mutawazin. Berfokus pada semua unsur-unsur kurikulum dengan cara yang seimbang. Bukan cuma di satu pelajaran saja, tapi ada kompetensi dasarnya, ada kompetensi intinya, ada banyak unsur-unsur yang difokuskan di situ, tidak satu titik saja. Oke, kemudian kalau dari segi sumber belajarnya, kalau kita pakai al-minhajut taqlidi, itu kurikulum yang versi lama itu al-muallim duna ghairu. Fokus yang menguasai proses belajar mengajar, yang menjadi sumber utama itu adalah muallim, guru, duna ghairu, tanpa yang lain. Kalau yang kurikulum versi yang lama, al-muallimu wa masadir ukhra, bukan cuma guru tapi ada sumber-sumber yang lain dari para ahli-ahli, ada kegiatan-kegiatan, ada wasail, ada media-media yang lain, bisa YouTube begini ya, bisa bentuk video, bisa bentuk audio visual, ada kegiatan-kegiatan dan seterusnya, bukan cuma guru tok. Jadi bermacam-macam. Taib, daurul muallim, terus peran guru kalau menggunakan minhajut taqlidi itu al-mihwarul musayyitur, penguasa segalanya. Pokoknya ketergantungan sekali sama guru kalau pakai kurikulum yang lama. Kalau pakai kurikulum yang terbaru, al-minhajul hadits, guru itu sebagai apa posisinya guru? Al-muwajjah, al-mustasyar, sebagai pemberi arah dan sebagai penasihat. Artinya yang lebih banyak gerak, yang lebih banyak belajar, yang lebih banyak mencari itu adalah para pelajar, sementara guru cuma sebagai memberi pengarah dan penasihat. Daurul muta'allim, kemudian posisi atau perannya si murid, kalau berdasarkan minhajut taqlidi itu salbi, negatif ya. Kalau al-minhajul hadits lebih ke arah yang positif, ijabi. Oke, saya rasa ini saja dulu pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya 2 pembahasan ya. Pertama itu adalah pengertian kurikulum, kemudian perbedaan antara kurikulum lama dengan kurikulum yang baru. Jadi kita sudah artikan kurikulum versi Latinnya, versi bahasa Arabnya. Indonesia belum ya. Ini dia pengertiannya di sini. Kurikulum. Pengembangan kurikulum. Pengembangan berarti tindak lanjut dari pertumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengembangan diberi makna proses, cara, perbuatan mengembangkan ya. Kalau dibilang pengembangan kurikulum dapat bermakna kuantitatif dan kualitatif, bisa dalam bentuk memperkaya manusia, memperkaya nuansa pemikiran, dan teori yang ada, bisa merevisi, bisa mengganti pemikiran, dan bisa menciptakan pemikiran. Itulah yang disebut dengan mengembangkan kurikulum, berarti kita bisa memperkaya itu kurikulumnya, bisa direvisi atau disempurnakan itu kurikulumnya yang ada, atau bisa tak kalah diganti, atau bisa menciptakan pemikiran dan teori yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah yang disebut pengembangan kurikulum, dan itulah tujuan pembelajaran kita sebenarnya, bagaimana kita melihat kurikulum yang ada sekarang itu apakah perlu diperkaya, perlu ditambah, perlu direvisi, dirubah, disempurnakan, perlu diganti itu kurikulumnya, atau tak kalah kita ciptakan kurikulum baru yang belum pernah ada sebelumnya.
Oke. Saya rasa cuma itu saja dulu. Nanti akan lanjut lagi insya Allah pekan depan. Kita tetap pantau lihat kondisinya. Syukran barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.